Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mujizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Sudah makan siang? Belum? Aduh, kelihatan sih dari wajah-wajahnya letih lesu. Nanti ya Bapak Ibu setelah selesai ibadah kita makan bareng ya. Ada lapo di sana, tapi dari masing-masing. Itu hanya cuman joke saja supaya saudara bersuka cita. Biasanya kalau ibadah ya siang-siang begini tantangannya adalah jam ngantuk ya. Jadi kalau saudara nanti ngantuk jangan lupa ya. Nah, sebentar ke toilet cuci muka, jangan tidur di belakang. Karena saya melihat ada jemaat ketika firman Tuhan disampaikan tidur. Ya mungkin saudara bilang begini, Pak Pendeta lagi berdua syafaat supaya pendeta dalam urapan Tuhan. Jadi berdua syafaat. Ada satu cerita waktu sebelum kita masuk khotbah. Jadi ini ceritanya ini benar-benar kenyataan. Jadi suatu ketika ada seorang ibu-ibu pendua syafaat. Jadi setiap kali ibadah, dan memang si ibu ini duduk paling belakang, ya kan? Duduk paling belakang. Lalu ketika seorang hamba Tuhan selalu berkhotbah, ibu ini melihat pendeta ini melihat ibu ini suka tidur, ya, dalam khotbah gitu, saudara. Lalu ibu ini mati, ya kan? Ibu ini mati. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Malaikat tanya sama ibu ini. Dia bilang begini, Bu, kenapa setiap kali ibu ibadah itu suka tidur? Lalu si ibu ini menjawab dengan gampangnya, dibilang begini, Pak Pendeta, malaikat tahu nggak, katanya? Ya, saya itu bukan tidur. Saya itu sedang berdoa syafaat supaya pendetanya khotbah ada urapan. Lalu malaikatnya bilang, kamu bisa aja ibu, katanya gitu kan, ya kan? Ternyata saudaraku yang Islam nama Yesus, bahwa ya bisa jadi kemungkinan ya setiap kali jemaat mendengarkan firman Tuhan bisa dua kemungkinan. Yang pertama, ketika pendeta khotbah bisa tidur. Lalu yang kedua, kemungkinan berdoa syafaat. Jadi saudaraku, kalau saudara hari ini dengarkan firman Tuhan, ya harapan saya jangan tidur dulu. Nanti setelah selesai ibadah baru tidur. Ya amin. Amin. Ya bukan jemaat BTC, ya kan? Tapi kalau saya khotbah di sini saya bilang jemaat BTC. Baiklah, puji nama Tuhan. Tema atau judul khotbah kita hari ini berbicara tentang Tuhan sumber kekuatanku. Apa tema khotbah kita hari ini? Tuhan sumber kekuatanku. Saudaraku, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya. Alasannya adalah supaya saudara yaitu punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku, saya pelajari ada dua sisi ketika kita berbicara tentang pengharapan. Pertama, saudaraku, dari sisi pengharapan dunia. Dunia hari-hari ini menawarkan kita dari segala sisi agar kita berharap kepada dunia. Misalnya contoh Bapak Ibu, ada begitu banyak orang Kristen ya, sudah Kristen, sudah lahir baru masih mengharapkan dunia. Misalkan ya mengandalkan koneksinya. Misalkan ingin naik jabatan masih suka ke dukun. Ya, lalu ya cari paranormal dan sebagainya. Atau mungkin juga mengandalkan kehebatannya, mengandalkan pikirannya, hartanya dan sebagainya. Saudaraku, pengharapan dunia ini pengharapan yang bersifat sementara. Bilang sama saya, katakan pengharapan dunia ini bersifat sementara. Amin. Lalu saudaraku, dari sisi Alkitab ternyata ada pengharapan di dalam Tuhan. Saya percaya ketika saya dan saudara berharap kepada Tuhan, maka janji Tuhan berkata, pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama dari tema ini, terambil dalam Mazmur pasal 28 ayat 1
sampai dengan yang ke-9. Kita akan baca secara bergantian, saudaraku. Set pertama, nanti saudara ayat yang kedua, lalu tiba di ayat yang ke-9, sama-sama kita baca. Yang saudara dapat katakan, wow, puji Tuhan. Kurang semangat yang kita katakan, wow, puji Tuhan. Set pertama, nanti saudara kedua, lalu tiba di ayat ke-9, sama-sama kita baca. Judul berikutnya adalah Tuhan perisaiku. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Surat 2. Wah, nggak ada jemaat ini. Mana buka Alkitabnya, Mago, ya Mang. Nabi ada di tahun. Ulangi. Ayat 2, saudara. 2, tolong ditampilkan slide-nya. 2, 3, iya. Gak ada suaranya, aduh. Udah makan siang? Sudah makan siang? Nah gitu dong, agak laki dikit. Udah gitu. Sudah makan siang? Nah gitu loh. Ayo, ayat 2, 3 ya. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. 4, saudara. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. 6, saudara. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. 8, saudara. Ayat 9, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Selamatkanlah kiranya umatmu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Selaku nats pembacaan firman Tuhan tadi ini mengungkapkan satu perasaan Daud kepada Tuhan, bahwa Daud berkata, Tuhan adalah perisaiku. Selaku yang dikasih dalam nama Yesus, Mazmur pasal 28 ini ditulis oleh Daud sendiri. Kalau kita pelajari Alkitab kita baik-baik, kalau kita baca Alkitab kita baik-baik, saudaraku, dari 150 pasal kitab Mazmur, 70 kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Saudaraku, makanya dikatakan dalam Mazmur pasal 28, di sana dikatakan dari Daud. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah,
Siapakah itu Daud? Daud adalah Raja Israel yang kedua setelah Raja Saul. Daud ayahnya bernama Isai. Pekerjaannya adalah gembala dan raja. Arti Daud adalah yang dikasihi. Saudaraku yang dikasihi nama Yesus, Daud diurapi oleh Nabi Samuel itu pada umur 15 tahun. Tapi tahukah saudaraku yang dikasihi nama Yesus, Daud menjadi raja pada umur 30 tahun. Berarti dari 15 tahun itu, dan sampai dengan umur 30 tahun dia, itu 15 tahunlah Daud menanti-nantikan, menunggu sebagai raja kedua bangsa Israel. Yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi nama Yesus, tahukah saudaraku, selama 40 tahun Daud memerintah bangsa Israel. Dan Daud pada umur 70 tahun dia meninggal. Makanya dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, dalam tulisan Daud dia bilang begini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Saudaraku yang dikasihi nama Yesus, nanti kita akan lihat Bapak Ibu, bagaimana seorang Daud yang tadinya tertolak, bagaimana seorang Daud yang tadinya tidak masuk hitungan, bagaimana seorang Daud pernah berbuat dosa. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi nama Yesus, Daud ini dipilih oleh Allah dan pernah diurapi oleh Nabi Samuel dengan minyak. Nah, dari latar belakang ini kita akan melihat Bapak Ibu, kita akan renungkan bagaimana supaya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Yang pertama, dia 1 sampai dengan yang kedua, saya akan bacakan buat saudara. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ayat 2, ini menarik sekali. Dia katakan demikian, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang dapat kita pelajari, bagaimana supaya Tuhan menjadi sumber kekuatan saya dan saudara adalah bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Bilang sama saya, katakan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan kanan kirimu, bilang begini, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Saudaraku, saya pelajari kata membangun hubungan yang intim dengan Tuhan ini berbicara tentang masuk dalam hadirat Tuhan, masuk kepada dimensinya Allah. Kalau kita berbicara tentang dimensinya Allah adalah, ini berbicara tentang membangun hubungan yang intim dan bukan biasa-biasa saja, tetapi masuk kepada dalam hadirat atau lingkungannya Allah. Saudaraku yang dikasihi nama Yesus, kekristenan kita itu bukan berbicara tentang ibadah. Kekristenan kita itu bukan berbicara tentang agama. Kekristenan kita bukan berbicara tentang kekuatan, kehebatan kita, mengandalkan pikiran kita. Tetapi Bapak Ibu, saya ingin memberitahu saudara, kekristenan kita berbicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin.
Makanya banyak orang Kristen hari-hari ini nggak percaya. Ya, banyak hari-hari ini orang Kristen sudah mulai menjauh dari hadapan Tuhan, menjauh dalam hadirat Tuhan. Saya sebagai hamba Allah ingin memperingatkan saudara, kalau saudara mungkin kecewa kepada Allah, mengalami pergumulan beban hidup, ketakutan, kekhawatiran, sehingga saudara sudah mulai malas, yaitu mencari Tuhan. Saya sebagai hamba Allah mendorong saudara, bangkitkan kembali hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu saudara lakuin dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini lebih banyak membangun hubungan dengan dunia ini, sibuk dengan keadaannya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan hartanya, tapi dia nggak tahu bahwa yang dia terima itu berasal daripada Tuhan. Amin. Mari kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku yang dalam nama Yesus, Bapak Ibu, kita ini adalah anak-anak kerajaan surga. Identitas kita ini sebagai warga kerajaan surga. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, mari kita membangun, ada semangat untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku, apa yang membuat manusia hari-hari ini mulai malas membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Saya pelajari ada dua hal. Yang pertama, kenapa manusia mulai nggak membangun hubungan intim dengan Tuhan? Yang pertama adalah karena malas. Bilang sama saya, katakan malas. Katakan kanan kiri mobil yang begini, bro, jangan malas. Amin. Iya, banyak hari ini orang Kristen malas, ya, malas bekerja, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas menyembah. Lalu yang kedua, apa yang membuat manusia mulai tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan? Jawabannya adalah kecewa kepada Tuhan. Ya, karena doanya nggak dijawab, karena penyakitnya nggak disembuhkan, karena rumah tangganya, ekonominya nggak dipulihkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Kecewa. Saudaraku yang dalam nama Yesus, semakin hari saudara kecewa kepada Tuhan, iblis semakin senang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Alkitab mengatakan perjuangan kita bukan hanya melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu penguasa di udara. Amin. Mulai membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara bilang pada saya, Pak Pendeta, apakah kita membangun hubungan intim dengan Tuhan bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam? Alkitab tidak mencatat. Amin. Tetapi Alkitab mengatakan carilah Tuhan. Amin. Tidak ada metodenya dalam berdoa. Mungkin saudara baca Alkitab 1 jam atau berjam-jam. Tapi yang Tuhan mau saya dan saudara, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau saja dengan hal dunia kita bisa membangun hubungan dengan dunia ini, kita menyibukkan hidup kita, apalagi dengan Tuhan, saudara. Banyak hari-hari ini ya, saya melihat anak-anak muda sekarang sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan media sosialnya. Iya kan? Apalagi statusnya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Update status, lagi makan. Iya kan? Habis bangun, ya, ngopi dulu, gitu ya. Statusnya tidak memuliakan Tuhan. Daud, saudaraku, bayangkan, kita akan melihat nanti bagaimana seorang Daud pernah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana Daud pernah dikejar-kejar oleh Saul. Bagaimana Daud pernah mengalami yang namanya ketakutan pada masa itu. Tapi di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran Daud, Alkitab saudara mengatakan Daud membangun hubungan yang intim dengan Allah. Orang yang membangun hubungan yang intim dengan Allah, saya percaya hidupnya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan bukan hanya itu saja, saya percaya doanya dijawab oleh Tuhan. Amin. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan.
Beri tepuk tangan dulu, pujian bagi Allah kita. Apalagi saudara ya yang berumah tangga, Pak Bu, kita tidak tahu ya rumah tangga kita hari-hari ini iblis mencari-cari ya masalah dalam rumah tangga kita. Iblis mencari-cari kelemahan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau istri rohani dibandingkan suami, istri ajak suaminya berdoa, ajak anak-anaknya berdoa. Saya sama istri sama anak saya, saudaraku, ya kami selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami suka berdoa bergantian. Kami suka membaca Alkitab bergantian. Karena oleh sebab itu saudaraku, ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, ketika ada pergumulan, ketika ada ketakutan, saudara kuat di dalam Tuhan. Amin. Makanya Daud mengatakan, Tuhan perisaiku, Tuhan adalah gunung batuku. Beri tepuk tangan dulu, pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 6 sampai dengan ke-7, saya akan bacakan buat saudara. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Yang kedua yang dapat kita pelajari, bagaimana supaya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Jawabannya adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Bilang sama saya, katakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dalam situasi kondisi maupun baik atau dalam keadaan tidak baik, Daud selalu berkata, aku bersyukur, aku menyanyikan pujian kepada Tuhan, sehingga hatiku beria-ria. Saudaraku, kata bersyukur itu kata yang sangat luar biasa sekali. Kata bersyukur di sini berbicara tentang berterima kasih kepada Allah, memberikan suatu penyataan di dalam mulut bahwa Tuhan kita baik. Dalam situasi kondisi tidak baik, dalam situasi kondisi baik sekalipun, saudara harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena Rasul Paulus mengatakan, bersyukur, saudaraku, ini adalah perintah Tuhan. Di sana dikatakan, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang bersyukur mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Amin. Bersyukur Bapak Ibu. Saya melihat wajah-wajah saudara, wajah-wajah orang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya saudara. Dunia pasti menawarkan hal ketakutan. Ya, kalau saudara baca ya berita-berita 15 negara akan mengalami yang namanya krisis. Salah satunya Indonesia. Ya, belum BBM naik. Covid akan mau dinyatakan ya mau selesai bulan November ini. Tapi selalu ada bencana. Iya kan? Tidak ada kabar lagi yang buruk. Indonesia akan mengalami krisis. Belum lagi nanti penyakit sampar, belum lagi nanti gempa di mana-mana. Ya, ada keributan di mana-mana. Persepak bolaan kita lagi menangis. Iya kan? Itu 2 hari yang lalu, kakak saya kan dulu pengerja DTC. Saudaraku, dia pasang status, dia bilang begini, Tuhan lindungi kami. Karena kakak saya, saudaraku yang nomor 1 itu tinggal di Cipahutar. Karena sebelumnya ada gempa kan. Nah, 3 hari setelah gempa itu ada gempa lagi. Saya tanya sama kakak saya, karena dia pasang status, Tuhan tolong kami. Saya bilang, kenapa kak? Di sini agak ada gempa lagi. Waduh. Saya bilang, baru selesai gempa di Tarutung dan sekitarnya, udah ada gempa lagi. Ya kan? Menakutkan sekali.
Mengerikan sekali Bapak Ibu. Tapi saudaraku, dalam nama Yesus, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan gempa, maukah saudara bersyukur di hadapan Tuhan? Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di balik ucapan syukur kita, saya percaya ada kuasa yang besar. Amin. Ada kuasa yang besar. Tahukah saudaraku, ada dua bukti ya di dalam Alkitab bahwa Daud ya orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Dalam setiap tulisan-tulisannya. Bahkan Daud pernah tertolak, saudaraku. Tapi, saudaraku, itu tidak membuat semangatnya yang menjadi khawatir dalam kehidupannya. Dia tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Saya tidak tahu menjadi pergumulan saudara hari-hari ini. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ya, rumah tangga yang belum dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin saudara mengalami hal-hal ketakutan, mungkin ya di PHK dari pekerjaannya. Mungkin saudara mengalami ya butuh bayar uang sekolah anak. Tapi dengar baik Bapak Ibu, di balik ucapan syukur kita ada kuasa yang besar. Amin. Bilang sama saya, katakan, saya bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun keadaan saya. Amin. Bilang sama saya, katakan, aku berterima kasih kepada Tuhan. Salah satu kesuksesan Daud adalah karena dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dia bersyukur. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Pak Pendeta bisa aja kalau ngomong. Saudaraku, pendeta juga manusia loh. Jangan saudara pikir pendeta itu seperti Tuhan. Enggak. Pendeta juga punya pergumulan. Pendeta juga punya masalah. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau belajar untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Daripada saudara ngomel terus setiap hari, doanya belum dijawab, penyakit belum kunjung sembuh, ngomel terus. Bukan malah sembuh kalau kita yang bersungut-sungut, enggak. Tapi ketika saudara bersyukur, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Iya Pak, Bu. Istri kalau udah mulai ngomel-ngomel, bilang sama istri bersyukur, bilang gitu. Siapa di sini istri yang suka ngomel-ngomel? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Nggak ada. Siapa di sini suami yang suka ngomel-ngomel? Angkat tangan. Saudara bilang, Pak Pendeta, kan salah satu bersyukur itu kan ngomel, Pak Pendeta. Tapi ngomelnya itu yang nggak baik, ya kan? Bersyukur itu berterima kasih. Ayo coba angkat tangan kanan saudara. Angkat tangan kanan saudara. Ayo angkat tangan kanan saudara. Sebelah kanan, tangan kanan ya. Taruh di dada saudara. Bilang begini, dalam nama Yesus, mulai hari ini, apapun situasi dan kondisiku, aku mau tetap bersyukur. Di balik ucapan syukur saya, ada kuasa yang besar. Di balik ucapan syukur saya, aku percaya Tuhan memberkati hidup saya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 8-9. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, bagaimana supaya Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Bersandarlah kepada Tuhan. Bilang sama saya, katakan bersandar kepada Tuhan. Daud mengatakan, Tuhan adalah bentengku, Tuhan adalah kekuatanku dan tempat saya bersandar. Menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah itu bersandar? Bersandar, saya kata di sini, bersandar, bertumpu, bertopang. Jadi ketika kita berbicara tentang bersandar, bertopang kepada hal yang lebih kuat. Jadi setiap kita orang percaya, Bapak Ibu, bersandarlah kepada Allah, bukan bersandar kepada dunia ini. Berpeganglah kepada Allah, bukan kepada dunia ini. Bukan berpegang kepada koneksi saudara, bukan bersandar kepada harta, kekuatan, kehebatan kita. Daud bilang begini, aku bersandar kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, Daud itu raja loh. Daud itu orang hebat. Kalau saudara pelajari Alkitab, saudara baik-baik, Daud raja kedua bangsa Israel. Tapi Daud di tengah kehebatannya, dengan harta yang melimpah,
Dan Daud bilang, Tuhan adalah kekuatanku. Dialah kubu pertahananku, benteng keselamatanku. Benarlah yang dikatakan oleh Raja Salomo. Amsal pasal 35. Yuk, ayat terakhir, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, Salomo pun dia bersandar kepada Tuhan. Salomo, raja ketiga bangsa Israel. Salomo bilang, aku percaya kepada Tuhan. Aku mau bersandar kepada Tuhan. Aku tidak mengandalkan pikiran kekuatanku. Salomo itu hikmatnya luar biasa loh. Ya kan? Hikmatnya luar biasa, pengertiannya luar biasa. Tetapi Salomo bilang begini, aku mau mengandalkan Tuhan. Aku mau bersandar kepada Tuhan. Saudaraku yang dalam nama Yesus, Bapak Ibu, semakin banyak engkau bersandar dan mengandalkan Tuhan, semakin kuatlah engkau di dalam Kristus. Amin. Beri tepuk tangan dulu, pujian bagi Allah kita. Alkitab kita, mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya undang pemusik, sama-sama kita bangkit, beri saudara. Terima kasih Tuhan. Kami